Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup ini dari waktu ke waktu. Renungan kita hari ini dengan judul Takkan Kekurangan Aku. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pemurah, Engkau Allah yang besar dan Allah yang penuh kasih. Engkau Allah yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami sungguh bersukacita atas segala kemurahan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Terima kasih untuk segala pemeliharaan dan perlindungan yang Engkau berikan. Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah, dan kami siap untuk mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui akan firman-Mu. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, ada sebagian orang yang terus-menerus melakukan pencarian dalam dunia ini. Pencarian akan rasa aman, pencarian akan rasa damai, pencarian akan rasa tenang, romantisme, dan lain sebagainya terjadi dalam kehidupan kita. Siapa sih yang tidak ingin merasakan di sepanjang hidup kita, hidup dengan tenang, hidup penuh kedamaian, dan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan? Siapapun pasti mendambakan kehidupan yang seperti itu, bukan? Sayangnya, realita kehidupan di zaman modern ini, kehidupan seperti itu sulit dicapai. Kehidupan dunia sekarang ini berubah begitu cepat, penuh hiruk-pikuk, dan tekanan persoalan senantiasa datang silih berganti. Saudaraku, pencarian hidup yang ideal ini, yang dilakukan kepada hal-hal yang sifatnya sementara dan dapat hilang sewaktu-waktu. Ada sebagian orang yang bersusah payah mencari rasa aman, mencari rasa tenang, mencari rasa bahagia kepada apa yang ditawarkan dunia ini. Dan hasil yang didapat adalah kebahagiaan yang semu belaka, yang tidak bisa memuaskan rasa dahaga kita akan kebahagiaan yang sejati. Ada sebagian orang pula yang berusaha untuk melarikan diri dari realita hidup karena merasa sudah tidak kuat menanggung maupun menghadapi problem masalah pergumulan hidup yang rasanya tidak kunjung selesai ini. Saudaraku, rasanya memang tidak mudah, tapi bukan berarti kita tidak bisa menghadapi realita hidup ini. Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami akan ketenangan yang sejati itu terjadi dalam hidup kita? Mari kita baca Mazmur pasal 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lagu yang berjudul Ku Berbahagia ditulis oleh Fanny Crosby. Ketika berusia 6 tahun, dokter keliru mengobati Fanny ini sehingga ia kehilangan penglihatan untuk seumur hidup. Kemudian saat dia dewasa, dia menikah dengan pria yang juga tunanetra. Keluarga ini dikaruniai seorang anak. Tetapi anak mereka meninggal saat umur 8 tahun. Tidak lama kemudian, suaminya yang juga tunanetra itu meninggal dunia juga. Sebagai sebatang kara di dunia ini, Fanny Crosby mengalami masa sulit di dalam hidupnya
kehilangan anaknya, kehilangan suaminya, dan kondisinya dia adalah tunanetra. Tetapi dalam kesulitan itu, ia justru menciptakan lagu-lagu yang nantinya dan sampai saat ini lagu itu menguatkan jutaan orang di seluruh dunia. Saudaraku, ada juga lagu pop. Kita cukup sering menjumpai lirik semacam ini dan mungkin saudara mengenal lagu ini. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Maafkan suara saya yang pas-pasan, saudara. Lirik ini mungkin mengawali jeritan hati banyak orang. Aku tidak sanggup lagi menerima derita ini. Saudaraku, ada hal yang sangat lazim jika kebanyakan orang menjadi terpuruk dan kehilangan pengharapan saat penderitaan datang bertubi-tubi. Misalnya saat kehilangan orang yang dikasihi atau kehilangan hal yang sangat berharga dalam hidupnya. Kita menjadi kecewa, kita menjadi rentan dan menjadi gampang menyalahkan orang lain. Bahkan mungkin sampai menyalahkan Tuhan. Akan tetapi orang yang percaya pada rencana baik Allah akan tetap bernyanyi dan bersukacita. Mengubah penderitaan dan kesedihan itu sebagai inspirasi dan pujian bagi Allah kita. Hal itu bukan hanya menguatkan diri kita saja, tetapi juga dapat menguatkan orang lain. Kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam kesendirian saat kita menghadapi kerasnya kehidupan ini. Kita yakin dan percaya akan penyertaan dan pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Saudaraku, tetaplah jalani kehidupan ini dengan sukacita, walau kondisinya sulit dan menyedihkan. Dalam segala keadaan, mari kita memuji Tuhan dan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku, Mazmur 23 ini memiliki gambaran yang indah tentang relasi Allah dengan umatnya. Relasi ini digambarkan dengan gembala dan kawanan domba-dombanya. Tidak mengherankan kalau Daud menuliskan gambaran yang indah seperti ini dalam kitab Mazmur. Mengapa Daud menggambarkan relasi yang seperti ini? Tuhan adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Karena Daud memang pernah menjadi gembala, sehingga Daud ini pasti sangat memahami dengan baik tugas seorang gembala terhadap domba-dombanya. Seorang gembala pastinya sangat mengenal dengan baik kawanan dombanya, seperti kelebihan domba-dombanya apa maupun kekurangan dari setiap domba-dombanya itu apa. Saudaraku, ketika ada domba yang tersesat, seorang gembala yang baik akan kembali menuntun dombanya dan mencari domba yang tersesat itu untuk kembali kepada kawanan dombanya dan berjalan di jalan yang benar seturut dengan gembalanya. Ketika ada domba yang mengalami kesulitan, maka gembala akan memberikan tuntunan, memberikan pertolongan maupun perlindungan kepada domba-dombanya. Ketika ada domba yang tidak disiplin, maka seorang gembala akan mendisiplinkan dombanya. Semua ini dilakukan oleh seorang gembala sebagai bukti kasihnya kepada kawanan dombanya. Inilah yang digambarkan oleh Daud dalam perikop yang kita baca ini dalam Mazmur 23, yakni suatu relasi yang indah dan dalam antara Allah dengan umatnya,
antara gembala dengan dombanya. Kalau kita menyimak perjalanan iman Daud, maka kita akan menemukan bahwa tidak selamanya perjalanan iman Daud itu selalu berjalan mulus. Ada waktu di mana Daud pernah mengalami masa-masa yang sukar maupun kelam. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud sama sekali tidak lari. Daud tetap mencari Allah. Bahkan Daud mampu merasakan penyertaan Allah dalam situasi apapun. Bagi Daud, Allah adalah gembala yang agung dalam kehidupannya. Inilah yang meneguhkan iman Daud dalam perjalanan imannya, mengandalkan Tuhan sebagai gembala yang baik. Sebagai penutup renungan hari ini, saya ingin tekankan pada Anda semua, saudaraku, Tuhan adalah gembala kita. Di kita sebagai dombanya tidak akan mengalami kekurangan. Hal itu berarti dalam keadaan sulit apapun, Tuhan memelihara, melindungi, dan memberikan jalan bagi hidup kita. Kehendak Tuhan itu nyata, maka seturutlah dan bekerjalah dalam kehendak Tuhan. Ketika dalam hidupmu engkau mengalami perkenanan Tuhan, maka Tuhan turut bekerja dalam hidupmu. Supaya hidupmu didatangkan oleh Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan bisa engkau alami. Tuhan turut bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, selain Tuhan adalah gembala kita, Tuhan itu juga sahabat kita yang baik. Ketika kita menjadi sahabat Tuhan yang adalah sumber berkat itu, Dia Tuhan yang memiliki sekalian berkat dan segala hal, semuanya itu milik Tuhan. Jika kita ingin mendapatkan berkat, maka datanglah kepadanya. Datanglah kepadanya sebagai sahabatnya. Kita pasti diberikannya, karena kita adalah sahabatnya. Syaratnya untuk menjadi sahabat Tuhan adalah kita melakukan perintahnya dengan tekun setia. Karena kedekatan hubungan kita sebagai sahabat itulah, maka kita akan mudah mendapatkan apa yang kita minta. Haleluya. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah merancangkan hal yang baik dalam hidup kami sejak sebelum kami ada, bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Bapa, terima kasih Engkau sudah berkenan memilih kami untuk menjadi anak-anak kebenaran-Mu. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan status kami sebagai anak-anak terang. Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau adalah sahabat kami yang sejati. Biarlah melalui pertolongan Roh Kudus saja yang akan menolong kami bisa berjalan dalam jalan kebenaran Engkau, sehingga kami pantas menjadi sahabat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan iman percaya kami pada kehendak-Mu. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku semua. Saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan.
Haleluya. Jangan lupa bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali. Shalom. Tuhan memberkati.